abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami mengucapkan syukur dan terima kasih saat ini. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Tuhan Allah kita, nama-Nya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama
Amin. Dahsyatnya Dia dahsyat. Allah kita. Dia dahsyat. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Oh, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Dia Yesus, dialah Tuhan Allah atas hidup kita. Haleluya. Adakah yang lebih setia, yang penuh kasih selain Engkau Tuhan? Adakah yang lebih berkuasa dan berdaulat selain Engkau Yesus? Yang aku tahu, yang aku yakin, Kau Yesus segalanya. Yang aku rindu selalu hadir dalam hidupku sampai selamanya. Tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Oh, oh, oh. Adakah yang lebih setia, yang penuh kasih selain Engkau Tuhan? Ada
Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ada sukacita di dalam setiap rumah Bapak Ibu sore hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di dalam webinar MDC Family. Yang hari ini judulnya adalah Financial Check Up. Ya, pembicaranya saya percaya sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Sekedar informasi, webinar ini disponsori oleh GKPB Masa Depan Cerah Surabaya, kemudian Sekolah Masa Depan Cerah, kemudian CHB Center, dan juga Shine Ladies Fellowship. Saya menyapa terlebih dahulu buat Bapak Ibu yang ada di Surabaya, ya, kemudian di Jakarta, di Bandung, di Purwakarta, di Malang, Sidoarjo, Surakarta, ya, di Kediri, di Tulungagung, Gresik, Mojokerto, ya. Ada yang dari luar pulau juga nih, Bapak Ibu, dari Galela Barat, kemudian ada juga dari Denpasar, dari Kuta, Bali, ya, lalu dari Kalimantan, dari Singkawang, lalu juga dari Sumatera nih, dari Medan, dari Palembang, dan dari Sambas. Wow. Kemudian ada juga yang dari luar negeri, Bapak Ibu ada yang dari Melbourne, kemudian Bristol. Bristol ini dari UK setahu saya, ya. Kemudian juga ada yang dari Belanda, dari Den Haag. Ya, Bapak Ibu, selamat bergabung. Selamat datang di acara webinar sore hari ini. Bapak Ibu diperkenankan untuk mengirimkan pertanyaan dan juga sharing perihal topik hari ini melalui Q&A room, ya, bukan di chat room tapi di Q&A room. Dan untuk 10 penanya yang terpilih akan diberikan merchandise dari panitia webinar Family Ministry MDC Surabaya. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai acara webinar kita pada sore hari ini. Saya persilahkan kepada Pastor Handono untuk memimpin di dalam doa. Silakan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama panjatkan doa kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur pada sore hari ini kembali kami boleh bergabung di dalam webinar keluarga dengan tema Financial Check Up. Kami sungguh sadar kami butuh bukan hanya berkat finansial, tetapi kami butuh hikmat-Mu untuk kami boleh membelanjakan, kami boleh mengelola keuangan dengan benar. Kami berdoa biarlah melalui talk show pada sore hari ini kami boleh menjadi lebih bijaksana di dalam memanage keuangan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, kepada keluarga kami. Terima kasih, kami bersatu hati berdoa untuk para narasumber, Pak Paulus, Ibu Linda Raharjo, Ibu Armita Terik. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat-Mu di dalam mereka menyampaikan materi ini. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap peserta dimanapun mereka berada, mereka boleh juga mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kami mendedikasikan, kami menyerahkan webinar pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih Pastor Handono untuk memimpin kita di dalam doa. Wah, luar biasa ya. Bapak Ibu, sebelum kita serahkan kepada para pembicara kita, ada beberapa data yang saya sempat sadur dari Badan Pusat Statistik ya, Provinsi Jawa Timur ya, karena saya tinggal di Surabaya, maka ini saya ambil data dari sana. Bapak Ibu, yang menarik adalah di masa pandemi ini angka perceraian itu meningkat, begitu ya. Nah, kemudian penyebabnya apa? Yang pertama 43,52% karena pertengkaran atau karena ketidakcocokan. Kemudian 36,67% itu karena masalah ekonomi. Selanjutnya 1,6% ada dari kekerasan dalam rumah tangga dan yang lain-lainnya kecil-kecil sekali, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang menarik dalam penyebab perceraian akibat pertengkaran 70%-nya adalah karena sekali lagi karena masalah ekonomi. Nah, sekali lagi di masa pandemi ini angka perceraian di Indonesia dan saya juga sempat ngintip di bbc.com di seluruh dunia angka perceraian meningkat, begitu ya. Nah, saya berdoa, sungguh-sungguh berdoa supaya webinar pada hari ini menjadi jawaban untuk keluarga-keluarga di Indonesia
bahkan di seluruh dunia. Bapak Ibu, pembahasan hari ini akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa sekali yang dipakai oleh Tuhan untuk keluarga maupun di dalam praktisi keuangan. Saya akan bacakan profil pembicara kita yang pertama, yaitu Ibu Armita Terik. Ya, oke. Ibu Armita Terik adalah istri dari Bapak Sony Terik dan beliau dikaruniai 2 orang anak dan sudah menikah selama 27 tahun. Sebelumnya beliau bekerja di bank swasta dengan masa kerja 27 tahun. Ibu Armita selama bekerja sebagian besar di bidang wealth management yang banyak berurusan dengan investasi dan perencanaan keuangan. Dan beliau sudah 6 tahun yang lalu pensiun dari pekerjaan beliau. Dan sekarang lebih aktif sebagai ibu rumah tangga dan guru sekolah minggu. Oke, menarik sekali. Kemudian selanjutnya, profil dari Pak Paulus Raharjo dan Ibu Linda Raharjo. Paulus dan Linda Raharjo sejak berusia 17 tahun memiliki passion untuk menggali rahasia perkawinan yang diberkati menurut firman Tuhan. Sejak bergabung dengan gereja MDC, hasil belajar ini ternyata bermanfaat buat orang lain. Beliau dikaruniai 2 orang putra dan keduanya sudah menikah. Beliau juga pernah menjadi koordinator pelayanan keluarga di gereja lokal, bahkan hingga level nasional. Bapak Paulus Raharjo juga dipercaya menjadi penatua GKPB Masa Depan Cerah Surabaya hampir selama kurang lebih 15 tahun. Tulisan Pak Paulus dan Bu Linda menghasilkan beberapa buku, dan salah satunya adalah panduan konseling pranikah. Lebih dari 200 pasangan yang sudah dibimbing oleh beliau menuju pernikahan berbahagia di dalam Tuhan, termasuk kedua anak mereka sendiri. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, pembahasan pada sore hari ini sangat menarik dan saya percaya bisa menjawab banyak masalah atau pergumulan Bapak Ibu. Dan ada satu hal yang menarik, bahwa pembahasan sore hari ini kelihatannya adalah financial check up begitu ya. Tetapi dari bahan yang saya baca, ini adalah soal hidup spiritual. Nah, apa hubungannya? Nah, kita akan tahu, kita akan belajar dengan serius bersama-sama. Ya, Bapak Ibu silakan juga bersantai di rumah, menikmati kopi dan sebagainya. Kita santai saja. Hari ini kita akan agak berbeda untuk formatnya. Ya, kita akan sedikit talk show gitu ya. Jadi nanti akan ada imbal balik nih antara Pak Paulus, Bu Linda dan juga Bu Armita. Oke, saya persilahkan kepada Pak Paulus dan Bu Linda terlebih dahulu untuk menyapa dan menyampaikan materinya. Silakan. Selamat petang para pemirsa. Ini petang yang akan luar biasa bagi kita. Terima kasih untuk perkenalannya. Gantian saya memperkenalkan MC, kasihan. Namanya Pak Wenas tadi. Dia belum mengenalkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara tentang financial check up. Apa itu financial check up? Kita kaji dulu check up. Check up itu sebetulnya seperti kalau kita memeriksakan kesehatan kita. Bagaimana kita tahu kalau kita sehat atau kurang sehat kalau kita nggak pernah di check up. Demikian juga secara ekonomi ada audit keuangan dan kita perlu diaudit apakah pengelolaan keuangan kita ini sudah benar atau masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Final check up. Tapi nanti pertanyaan akan disimpan di bagian terakhir atau mungkin minggu depan kita akan hadir bersama-sama dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama yang datang pada saya adalah sebelumnya ini, kenapa saya memasang foto mesra di leafletnya, di posternya? Saya katakan, karena di firman Tuhan di Mazmur 133 dikatakan di mana ada kerukunan kesanalah Allah mengirimkan berkat kehidupan selama-lamanya. Jadi itu adalah melambangkan dan mengingatkan saudara bahwa kerukunan dalam rumah tangga itu perlu supaya Allah punya alamat untuk mengirimkan berkat dan kehidupan. Amen. Yang kedua adalah kemesraan ini menolong untuk pengeluaran anggaran keluarga. Karena selama saya menikah dengan Linda 36 tahun, kalau ke mall, kalau sedang jalan-jalan, saya gandeng rapat, saudara, supaya tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa beli apa-apa. Gitu. Mohon maaf, itu hanya kelakar saja. Nah, memang ini tadi sudah benar dikatakan bahwa ini adalah hal-hal yang spiritual. Ya, dan kadang-kadang ini kesulitan kita untuk memisahkan mana yang spiritual, mana yang fisikal. Ada seorang anak sekolah minggu, artinya ke gereja, khusus ada program anak-anak, sebelum ke sekolah minggu dia diberi
diberi 2 lembar uang 10.000 oleh ibunya. Dan uang 10.000 itu ibunya berpesan, 1 untuk Tuhan, untuk dipersembahkan dalam kantong persembahan gereja, 1-nya itu nanti boleh dipakai untuk makan. Nah, namanya anak-anak, dia lompat, lari kanan kiri, dia tidak menghiraukan uang itu sampai uang itu jatuh. Dia juga nggak tahu kalau uang itu jatuh, tetapi hanya salah satu yang jatuh, yang 10.000 yang lain masih utuh di kantongnya. Ketika kantong persembahan dijalankan, dia merokok kantongnya dan dia sangat pucat karena dia lihat uangnya tinggal 1. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini jadi masalah. Tapi dia adalah orang yang spiritual, ternyata sudah dilatih berdoa, dan dia minta maaf kepada Tuhan, mohon maaf Tuhan, uangmu hilang. Jadi yang sisa uangnya dia. Final check up. Jadi setelah ini kita bisa tahu, pertama, apakah keuangan kita sehat, atau sakit, atau menuju sehat, atau menuju sakit. Ya, mari kita simak dan ikuti perbincangan hari ini. Yang pertama, uang itu milik Tuhan, bukan milik kita. Ini nomor 1. Karena di Amsal 24 ayat yang pertama, Daud mengatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Termasuk kita. Hidup kita itu juga milik Tuhan. Nah, itu yang pertama kali. Dan kalau dia mau, seperti di Hagai 2 ayat 8 dikatakan, aku akan bisa menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumahku ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi yang pertama, uang kita milik Tuhan. Tuhan Yesus sadar bahwa ketika kita semua akan punya satu pergumulan dengan keuangan, kita seringkali merasa bahwa uang itu milik kita, bukan milik Tuhan. Karena itu ketika dia berjalan di atas muka bumi ini, menurut James Dobson, saya quote ya, 30% Tuhan membicarakan lebih banyak tentang uang daripada tentang surga dan neraka. Jadi memang kita harus belajar bagaimana caranya kita menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Bapak Ibu sekalian, karena kita hanya diserahin uang itu untuk manage atau mengelola keuangan sebagai manajer keuangannya, semua rezeki yang telah kita terima, satu hari kelak kita akan dituntut pertanggungjawaban kita. Nah, ini yang kita harus siap-siap untuk mempertanggungjawabkan, kita harus belajar prinsip-prinsip Alkitabiah tentang pengelolaan keuangan. Yang kedua, kita harus belajar untuk menjadi puas atau belajar rasa puas. Kami berdua belajar tentang the power of less. Jadi kita belajar dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa ibadah disertai dengan rasa cukup itu besar kuasanya. Tidak peduli berapa banyak pun uang yang kita miliki, kalau kita tidak puas, kita selalu merasa kurang. Jadi kita perlu untuk belajar bahwa bagaimana kita mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan, dan bahkan hidup di bawah standar yang kita mampu, supaya kita masih bisa berbagi dengan orang lain. Filipi 4 ayat yang ke-11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa nilai dan identitas kita itu hanya berasal dari Tuhan. Bukan karena kita punya uang banyak atau harta benda kita bisa pamerkan ke orang lain. Kita akan menjadi puas dengan apa yang kita miliki ketika kita tidak membandingkan dengan orang lain. Kita tidak membandingkan kekayaan kita dengan saudara kita, teman kita. Kita hanya akan puas dan kita sibuk mengelola apa yang kita punyai. Bukan kita sibuk untuk melihat apa yang sudah Tuhan berikan kepada orang lain. Prinsip ketiga adalah memberi dengan riang, dengan gembira, dan murah hati. 1 Timotius 6 ayat yang ke-18 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, dan membagi. Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
sebenarnya pusat dari kekristenan, jantung daripada kekristenan kita itu adalah memberi. Karena Tuhan sendiri telah memberikan putranya yang tunggal untuk kita. Anak satu-satunya dia berikan untuk menyelamatkan kita yang sedang berdosa. Dan kalau itu merupakan prinsip dari Christianity, satu kekristenan, maka kita pun sebagai murid-murid Kristus, kita juga harus mempunyai hati yang suka memberi. Itulah sebabnya rasanya Maliaki 3 ayat yang ke-10 itu bukan satu masalah bagi kita kalau kita memahami dan percaya hal ini. Maliaki 3 ayat 10 dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Artinya 10% dari income kita itu kita bawa kemana? Ke dalam rumah perbendaharaan atau rumah Tuhan atau gerejanya, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Ini ayat luar biasa. Sementara ini saya belum pernah melihat ayat yang di mana Tuhan minta kita menguji Tuhan. Biasanya Tuhan yang menguji kita. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bagi kita pengikut Kristus, perpuluhan itu bukan opsi, bukan pilihan, tetapi satu kebutuhan karena kita tahu bahwa semua itu milik Tuhan dan kita hanya mengembalikan sebagian dari apa yang telah diberikannya kepada kita. Memberi orang yang sedang susah itu adalah satu keharusan juga dari firman Tuhan, bahwa firman-Nya juga berkata bahwa barang siapa yang memberikan secangkir air sejuk saja kepada salah satu orang yang kukatakan muridku, maka dia tidak akan kekurangan upahnya. Firman-Nya yang lain juga berkata, barang siapa memberi minum, maka dia sendiri akan diberi minum. Jadi kita belajar untuk bisa berbagi dengan orang-orang lain yang sudah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, menabung dengan bijak. Banyak orang menabung itu kalau setelah selesai 1 bulan, sisanya ditabung. Tetapi Alkitab mengatakan tabung itu di awal sebagai satu kebutuhan. Amsal 6 ayat 6-8 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Ada musim-musim kehidupan di mana kita tidak lagi atau tidak bisa mengumpulkan rezeki itu, misalnya pada saat pandemi seperti ini. Maka tabungan itu yang akan menyelamatkan kita. Dan musim-musim itu benar harus kita siapkan, khususnya musim-musim darurat. Dan jika kita tidak memiliki persiapan itu, akan terlalu mudah untuk memakai hutang dan dalam keadaan darurat. Firman-Nya juga berkata di Amsal 24 ayat 3. Ya, 24 ayat 3 mengatakan, dengan kepandaian rumah didirikan, dengan pengetahuan kamar-kamarnya diisi dengan berbagai-bagai macam barang-barang yang berharga. Itu artinya bahwa kita harus menyediakan semua dana yang kita butuhkan di dalam keadaan darurat. Misalnya rumah pasti bocor, suatu saat siapapun yang punya rumah, rumahnya pasti bocor. Juga kita harus menyediakan itu. Dana untuk kebutuhan sekolah anak, itu juga harus kita sediakan. Terus dana pensiun kita, dana memelihara orang tua. Semuanya itu kalau kita tata dengan baik, mungkin kita tidak berhasil 100%, tetapi paling tidak kemungkinan untuk berhasil itu besar kalau kita mempunyai banyak persiapan. Yang kelima, belanjakan dengan bijak dan disiplin lewat kontrol anggaran. Tidak banyak orang punya anggaran dan mencatat pengeluarannya dan merencanakan pengeluarannya. Saat Anda membuat rencana, kemungkinan besar Anda akan menangani keuangan dengan lebih teratur dan bertanggung jawab. Ya. Dan kita dibantu, kalau kita punya anggaran, kita terbantu untuk membelanjakan sesuai dengan kemampuan kita. Pertama tentu kita sudah saya sampaikan membayar perpuluhan, kemudian membayar atau menabung, dan yang lain kita tinggal budgetkan. Kesuksesan di dalam keuangan itu sebagian besar itu tergantung dari perilaku kita, bukan hanya pengetahuan saja. Jadi kebiasaan kita menggunakan uang itu sangat menentukan keberhasilan kita. Contohnya seperti orang yang memenangkan undian lotre gitu misalnya.
Dalam waktu singkat dia seolah-olah dia akan menjadi orang yang sangat kaya raya. Tetapi survei membuktikan bahwa beberapa kemudian dia kembali lagi seperti kehidupannya yang semula. Karena habit, karena kebiasaan perilaku itu tidak pernah dilatih. Itu sudah ditulis dalam Alkitab di dalam Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Nah, yang keenam, sadari konsekuensi hutang dan kalau bisa hindari dari belenggu hutang. Dari muda kita sudah punya sepakat ketika kartu kredit itu semakin marak. Kami berdua bersepakat bahwa kartu kredit itu bukan emergency fund kita. Kita tidak akan menggunakan kartu kredit kalau kita tidak punya dananya. Kita hanya akan menggunakannya bila kita sudah punya dana di bank dan kemudian kita punya uangnya untuk membayar apa yang kita belanjakan. Jadi kita tidak menganggap bahwa kredit card itu merupakan dana emergency kita. Sangat berbahaya sekali. Dikatakan bahwa orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Amsal 22 ayat 7. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang ketujuh, cintailah Tuhan, bukan uang. Karena dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Dan ini akan selalu menjadi konflik dalam hidup kita, cinta Tuhan dan cinta uang, karena Matius 6 ayat 24 dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan sekaligus kepada mamon atau kepada uang. Kalau kita mengabdi kepada uang, artinya kita tidak mengabdi pada Tuhan. Kalau kita mengaku kita mengabdi kepada Tuhan, seharusnya kita dibebaskan dari belenggu keuangan karena kita lebih berpikir bijak, karena sekali lagi uang dan segala semua yang berkat Tuhan itu menjadi milik kita, itu berasal dari Tuhan. Yang ke-8, percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan. Percayalah pada janji Tuhan bahwa Dia akan memenuhi setiap kebutuhan Anda. Jadi perintah yang utama dan yang terutama dari kekristenan itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan juga mengasihi sesama kita. Jadi kita harus mempunyai satu keseimbangan antara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita. Di saat kita harus membantu kebutuhan orang lain, sekalipun saat itu mungkin kita sendiri dalam keadaan kesulitan, kita bisa rela untuk berkorban. Karena misalnya tentang dana untuk tambahan supaya orang bisa masuk universitas misalnya, itu yang perlu kita keluarkan, atau teman yang sedang dalam keadaan sakit yang ada penggalangan dana dari teman-teman, bagaimana kami harus menyumbang. Nah itu pun harus kita alokasikan, sekalipun kita harus berkorban untuk diri kita sendiri. Itu ekspresi dari kita mencintai sesama kita. Saudara sekalian, saya dan istri memiliki kesaksian. Ada satu ayat yang sangat kuat membekas, mengurat akar, tergores dalam hati ini ketika kami berdua untuk pertama kali menjadi jemaat di gereja Masa Depan Cerah. Ayat itu di Matius 6 ayat 33. Yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagi kami, ketika kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan, bahkan kita mengurusi dulu urusannya Tuhan di muka bumi ini, maka urusan kita itu jadi urusannya Tuhan. Bukan berarti terus kita dibuat kaya raya melebihi yang lain, ya. Tetapi kebutuhan kita untuk hidup sesuai dengan rencananya itu sudah dijamin oleh surga. Demikian ke-8 prinsip-prinsip ini yang mungkin menjadi landasan kita berdiskusi selanjutnya, dan tentu sangat senang dan berbahagia ada Ibu Armita yang bisa melengkapi pembicaraan kami ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Paulus dan Bu Linda. Wow, Bapak Ibu, saya sangat diberkati gitu ya. Ternyata apa yang kita pelajari soal keuangan ini banyak sekali prinsip-prinsip yang ada di Alkitab. Dan satu hal yang menarik pada saat kami sedang berbicara begitu ya untuk membahas mengenai materi ini, ada satu hal yang menarik yang
Bu Armita bicarakan, yang disampaikan adalah beliau berkata apapun yang beliau pelajari soal keuangan, soal finance ini, beliau banyak belajar dari Alkitab. Ya, jadi betul-betul sungguh apa yang kita pelajari pada sore hari ini sifatnya itu spiritual, ya even dan bahkan sore hari ini Bu Armita akan lebih menjelaskan lagi teknisnya gimana gitu ya kira-kira. Oke, tanpa panjang lebar saya kasih ke Bu Armita waktu dan tempat, silakan. Silakan. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bagian saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya Pak Wenas yang praktis-praktis aja ya. Siap. Silakan Pak Wenas. Oke, Bu, yang pertama gitu ya, kenapa sih kalau tadi Dr. Paulus bicara dari sisi spiritual gitu ya. Nah, kenapa sih kok kita perlu ada persiapan, planning? Karena begini, kebanyakan orang itu selalu berpikir pemasukan saya selalu kurang. Begitu, entah mungkin yang levelnya dari yang UMR gitu ya, atau bahkan yang mungkin sudah berpuluh-puluh juta selalu berpikir bahwa selalu kurang dan kelihatannya kok nggak perlu diatur ya. Nah, kira-kira gimana nih Bu untuk mindset yang begini ini, silakan. Oke, jadi pertanyaannya mengapa keuangan keluarga harus diatur gitu ya? Iya. Ya, karena ini hal yang sangat penting. Keuangan keluarga itu harus maha penting untuk dibicarakan bersama pasangan, didoakan bersama, direncanakan dengan sengaja. Untuk apa? Pertama kali untuk supaya apa yang sudah kita cita-citakan di dalam tujuan keuangan keluarga atau yang disebut dengan financial goals di masa depan itu semua tercapai. Apa sih yang disebut dengan tujuan keuangan itu? Pendidikan anak misalnya, semua kita punya cita-cita. Punya dong Bapak Ibu. Cita-cita anaknya, setiap anak kita mau sekolah di mana, dengan jenjang pendidikan sampai mana, itu adalah salah satu tujuan keuangan. Ada yang belum punya rumah sendiri, mau punya rumah sendiri. Ada yang pingin bisnis sendiri, punya bisnis, sehingga perlu dana untuk modal kerja. Ada yang ingin cita-cita yang pada saat masa tua nanti tidak mau merepotkan anak-anak dalam hal keuangan, sehingga kita harus menyiapkan dana keuangan itu semua. Jadi sebetulnya banyak ya, panjang sekali list kita tentang cita-cita keuangan kita, tentang our financial goals. Belum lagi yang jangka pendek, seperti persiapan dana kalau ada yang tutup usia, kalau ada yang sakit, kalau ada rumah bocor, kalau ada mobil yang tidak jalan, itu semua harus dibayar kan? Sedangkan sumber penghasilan kita itu adalah gaji yang kita terima sekarang. Selain gaji, puji Tuhan nanti ada THR, ada bonus, ada berkat-berkat lain seperti angpau dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengelola apa yang kita terima sekarang sehingga bisa mencukupi cita-cita atau tujuan keuangan kita di masa depan. Sehingga kita harus sadar bahwa apa yang kita terima saat ini atau gaji yang kita terima sekarang itu tidak sepenuhnya milik masa kini. Tidak sepenuhnya harus habis untuk present consumption. Tetapi sebagian kecil kita harus siapkan ini, kita kelola di tempat yang benar, dengan cara yang tepat, sehingga itu bisa disisihkan untuk future spending atau pengeluaran yang akan kita keluarkan di masa depan. Nah, sehingga manfaatnya itu kita akan terima di masa depan kan. Tapi jangan salah Bapak Ibu, manfaat pun dengan kita punya pengaturan keuangan yang bijak ya, yang benar, manfaat yang kita terima itu kita bisa nikmati sekarang juga loh. Dengan memiliki pengaturan keuangan yang benar, hidup kita ini menjadi tentram dan aman. Ya, karena tidak akan kita temui lagi pertengkaran-pertengkaran atau masalah-masalah yang seharusnya tidak terjadi yang disebabkan karena keuangan. Seperti yang dikatakan Pak Wenas tadi kan, sebagian besar permasalahan itu biasanya timbul dari keuangan. Memang beda ya kalau seorang pakar itu jawab ya. Kalau saya ditanya begitu, kenapa keuangan harus diatur? Jawaban saya sederhana. Diatur aja bermasalah, mau nggak diatur lagi. Pada dasarnya kita itu tidak suka diatur. Karena itu
Ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden pun dia sudah mengeluarkan satu peraturan. Ada peraturan yang harus ditaati. Misalnya kalau di Taman Eden kan ada pohon terlarang yang tidak boleh kita makan, ada buah terlarang yang tidak boleh kita makan. Demikian juga dengan keuangan. Di dalam firman Tuhan itu syarat dengan peraturan-peraturannya, apa yang kita boleh dan apa yang kita tidak boleh. Seharusnya hidup di dalam peraturan itu memang tidak enak, tetapi itu yang menyelamatkan kehidupan keuangan keluarga. Mari kita dengarkan Ibu Armita lagi. Oke, Bu Armita. Saya sedikit tergelitik begitu ya. Ada satu ungkapan YOLO, begitu. YOLO, ya singkatan dari You Only Live Once, gitu ya. Nah, ngapain perlu nabung nih Bu? Kalau ada, ya kita nikmati saja, gitu kan. Kita kalau perlu ke luar negeri, bahkan mungkin kalau belum ada, tapi ada pinjaman nih untuk traveling kemana, you only live once, kenapa nggak dinikmati? Nah, kira-kira gimana nih Bu? Bicara soal paradigma kira-kira. Ya. Tidak ada salahnya untuk menikmati hidup. Tuhan juga mau kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kan. Selama ada anggarannya, makanya bikinlah anggaran. Kalau ada anggarannya, nikmati. Praktis kan? Tapi nggak salah ya Bu ya? Nggak salah. Pak Paulus, Bu Linda mungkin bisa melengkapi, silakan. Saya bacakan 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah sendiri yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Semua ini kita bicarakan pada petang hari ini dalam rangka untuk membuat kita lebih menikmati apa yang Tuhan sudah berikan sebagai rezeki. Saya belajar dari orang tua saya bahwa mulai dari kecil saya dididik untuk delay pleasure, jadi untuk menunda kesenangan. Sebetulnya itu tergantung dari preparation juga. Kalau misalnya ya seperti yang Bu Armita katakan, ya tergantung dari anggarannya. Nah sekarang itu prioritasnya itu apa? Saat ini mau beli rumah atau mau jalan-jalan kan itu. Kalau memang uang untuk beli rumah sudah ada dananya, ada sisanya untuk jalan-jalan ya tidak apa-apa. Kalau bisa apa yang utama dan yang terutama itu yang dikejar di dalam financial goal supaya hidup kita itu tidak tumpang tindih. Jadi kunci dalam finansial dalam keluarga kami adalah punya istri yang bisa mengatur keuangan. Aman sudah. Pak Wenas, silakan. Iya, berarti keputusan itu harus ditimbang dari awal, memulai keluarga, Pak ya, milih orang yang tepat, gitu ya. Oke, kembali ke Bu Armita. Bu Armita di masa pandemi seperti ini, ya, di mana ada begitu banyak orang yang kesulitan untuk dalam hal keuangannya, ada pemutusan hubungan kerja, kemudian juga ada gaji yang dikurangi sekian persen dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menyikapi ini secara teknis ya Bu? Silakan Bu Armita. Apabila terjadi pengurangan atau pendapatan yang berkurang atau bahkan hilang mungkin ya, yang harus pertama kali dilakukan adalah pengurangan pengeluaran, pengetatan pengeluaran. Sebetulnya pada saat krisis itu tidak cuman mereka yang terdampak. Kita semua harus melakukan pengurangan anggaran. Saat ini mungkin belum terdampak, tapi karena pandemi ini juga belum jelas sampai kapan. Ya kita harus bijak ya, kita harus siap-siap, bisa saja akan terdampak di kemudian hari. Nah, yang penting kita punya satu prinsip. Mau ada pandemi, tidak ada pandemi, seharusnya tidak akan masalah. Kalau kita pegang prinsip pengeluaran kita harus di bawah pendapatan. Jadi pada saat terjadi pengurangan pendapatan, maka harus langsung dilakukan pengurangan anggaran. Downsize, downgrade. Karena prinsipnya harus terus. Pada saat income berkurang, maka pengeluaran harus turun, harus ikut turun kan? Itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan hidup 70%, 60%, 70% sebagai biaya hidup dasar dari pendapatan, maka pada saat gaji itu berkurang, harusnya itu enggak akan langsung tersiksa.
Karena paling yang kena duluan yang harus mengalah itu adalah post saving. Saya menggunakan istilah di dalam keuangan keluarga kami menggunakan 3 pos besar. Saya belajar dari seorang financial planner yang saya kagumi, namanya Prita Hapsari Gosi. Bapak Ibu bisa banyak di online. 3 pos besar yaitu pos living, pos saving and giving. Kemudian kalau kondisi normal ada pos playing namanya. Ya, pos playing ini untuk seperti jajan-jajan kekinian, kopi-kopi cantik, masih mau ngelancar dikit-dikit. Boleh, seperti tadi yang ditanyakan Yolo, selama ada anggaran ini. Tapi ini bukan anggaran yang penting ya, sesuai skala prioritas, ini justru yang terakhir. Seperti yang tadi Pak Paulus jelaskan, pada saat pertama kali diterima gaji, yang harus saya selamatkan itu adalah saving and giving. Sayang, biasanya dulu saya gajian tanggal 25, saya juga sekarang gajian kan dari suami kan. Nah, pada saat tanggal gajian, saya nggak mau lihat saldonya berapa. Saya langsung selamatkan pos saving and giving saya. Setelah itu saya selamatkan juga untuk pembayaran premi atau hal-hal yang wajib saya bayar, termasuk angsuran pinjaman dan lain itu saya dulukan. Setelah itu saya akan hidup, saya cukupkan diri saya dengan apa yang sisa. Karena saya sudah buat anggarannya itu. Nah, ngomong tentang anggaran, saya juga harus mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa anggaran yang kita buat adalah 90% dari income kita. Ya, bukan 100%. Yang 10% tadi sudah diingatkan oleh Pak Paulus dan Bu Linda bahwa 10% itu kita kembalikan kepada memberi berkat kita. Jadi yang 90% juga bukan punya kita kan, itu adalah jumlah yang dipercayakan kepada Tuhan untuk kita kelola. Nah, pada saat kita sudah 10% itu mengembalikan loh, bukan memberi. Kita belum memberi, kita hanya mengembalikan yang bukan hak kita. Sehingga kita harus memberi supaya kita bisa selalu memberi, maka itu harus dianggarkan. Menurut saya anggaran saving dan giving itu yang pertama harus kita selamatkan dulu, baru sisanya buat living dan lain-lain. Oke, ya, thank you. Dalam kitab suci di Taurat itu di dalam Perjanjian Lama juga ada kisah di mana orang-orang Israel sedang dalam keadaan yang sulit hidupnya. Memang kita tidak bisa berkaca kepada kehidupan sebelum pandemi ketika uang masih banyak, gaji suami luar biasa, gaji istri juga luar biasa, bisnis berjalan dengan lancar. Dalam proses kehidupan Tuhan itu akan membawa kita ke dalam masa kekelaman juga, karena itu untuk mendidik kita. Demikian juga di dalam firman Tuhan, ketika Musa berjalan di padang gurun, apa yang didapatkan? Umatnya mulai mengomel, kenapa kita tidak bisa makan daging, kenapa kita tidak punya bawang putih yang begitu mewah yang ada di Mesir. Padahal saat itu mereka juga jerit-jerit karena ingin dilepaskan dari cengkraman orang Raja Firaun. Ketika mereka berjalan di padang gurun, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa dalam proses 40 tahun itu kasutnya itu tidak rusak dan baju pun tidak koyak. Berarti dalam proses keadaan yang susah seperti ini, kita harus sadar bahwa ketika mungkin kebutuhan yang paling pokok, misalnya makan, itu tidak bisa kita hindari. Tetapi itu pun bisa dianggarkan, seperti katanya Bu Mita, supaya kita tidak mengalami celaka. Kita tidak bisa makan-makan di luar, mungkin kita harus banyak masak sendiri. Kita tidak bisa beli pakaian baru, tidak apa-apa kan, baju bolong pun ya nggak apa-apa kok, bisa dijahit kan. Selama kita tidak hidup di dalam hutang. Jadi sebisa-bisanya itu memang kita seperti yang Bu Mita katakan bahwa kita tetap saving and giving itu tetap harus kita canangkan. Jadi baju bolong lebih baik dari baju tangan. Betul. Okay. Bagi saya begitu. Oke, ya. Ini menarik ya. Saya ada pertanyaan nih buat Pak Paulus, Bu Linda dan juga Bu Armita. Bicara soal untuk mengurangi atau mengubah lifestyle itu tidak mudah. Gitu ya. Orang sudah terbiasa untuk hidup dengan segala makan, biasanya tidak bisa nih makan yang biasa di warung atau nggak bisa GoFood nih. Saya harus makan biasanya seminggu sekali minimal ya JW Marriott lah.
atau minimal di Westin lah, Pak Paulus. Ya. Lalu kemudian kalau bicara soal, biasanya saya setahun sekali, ini ke luar negerinya 2 kali, gitu kan. Nah, sekarang saya maunya ya setahun minimal sekali lah, gitu ya. Kasihan anak-anak saya, Pak Paulus. Kasihan istri saya. Nanti apa kata orang? Pikirnya suaminya nggak bisa kerja, gitu. Nah, kira-kira kalau ada pemikiran begitu gimana nih, Pak Paulus, Bu Linda, Bu Armita? Kita jadi minder sama Pak Wenas. Makanya di situ. Oke, nggak apa-apa. Begini saudara, tujuan hidup kita ini apa? Tujuan hidup kita ini adalah hidup sesuai dengan rencananya, yaitu makin lama kita makin menjadi insan yang dewasa secara iman. Dan makin tergantung kepada Tuhan. Nah, kalau dalam kehidupan fisik, anak yang dewasa adalah anak yang makin hari makin tidak bergantung kepada orang tuanya. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Nasrani, itu diajarkan bahwa semakin kita ini dewasa, itu artinya makin menggantungkan diri pada Kristus. Bahkan dikatakan kalau bisa punya iman seperti iman seorang anak-anak yang tergantung kepada orang tuanya. Nah, ujian ini itu membuat kita disentakkan sekali lagi untuk melihat apakah yang kehidupan yang kita sudah bangun ini sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Makin lama kita makin bergantung kepada Tuhan. Nah, kalau ujian ini tidak kita selesaikan dengan baik, itu ya. Dan ini ujiannya bukan ujian sekolah, ini ujian nasional. Ujian internasional bahkan, semua kena, global. Ya kan? Kan itu kan maksudnya sebetulnya Tuhan bermaksud baik untuk membuat kita menjadi insan yang lebih baik. Nah kalau ini tidak terjadi, jangan-jangan kita harus ikut remedi. Nah kalau suruh 2 kali, 3 kali dalam 10 tahun kayak begini, ya enggak lah, ya kan? Jadi cepat-cepatlah kita belajar dalam bersikap. Dalam keuangan, bukan melihat besar kecilnya tabungan kita dan kita mengatakan uangku masih banyak, dimakan 7 turunan juga nggak habis, bukan itu masalahnya. Apakah Tuhan melihat kita sebagai manajer yang baik? Ya, dengan mengembalikan sebagian atau mengembalikan kepada Tuhan, memberikan persembahan dan berbagi kepada sesama. Katanya kita harus menjadi berkat. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dikatakan dalam Kejadian pertama ayat 28, dikatakan lalu Allah memberkati mereka. Dan berkat itu kemudian menjadi sesuatu yang dibagikan. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan kuasailah itu. Dengan berkat itu artinya kita memberkati lingkungan di mana kita berada. Kalau kita lahir di lingkungan di sini, kita juga memberkati lingkungan kita. Artinya orang-orang yang paling dekat dengan kita harus merasakan berkat itu karena dia dekat dengan kita. Nah, itu salah satu tujuan. Mengganti kebiasaan itu memang tidak mudah. Kita butuh latihan. Tetapi kan Tuhan sudah menaruh di dalam diri kita masing-masing bahwa dikatakan bahwa kita adalah sebagai pejuang, kita adalah sebagai penakluk bumi. Apa artinya itu? Ketika kesulitan datang, kita bisa mengatasinya. Kalaupun misal kebiasaan kita dulunya makan-makan di hotel bintang 5, kita jalan-jalan ke luar negeri, sekarang kan kita juga mungkin saat ini kita belum mengalami krisis sampai keuangan kita dalam keadaan parah, tetapi orang-orang di sekitar kita, famili yang terdekat dengan kita, mereka pun juga butuh uluran tangan kita. Bagaimana dengan orang-orang miskin di sekitar kita? Bagaimana dengan teman-teman di sekitar kita yang semuanya itu membutuhkan dana itu juga. Jadi ya ada baiknya anak-anak pun mulai kecil tuh dilatih untuk memikirkan orang lain. Supaya ketika mereka besar, kalau mereka nanti hidupnya sampai 70-80 tahun, mungkin kesulitan yang seperti ini akan datang lagi di dalam usianya mereka. Nah sekarang mereka lagi masih masa mudanya, marilah bersama-sama dengan kita belajar bersama caranya hidup susah itu gimana ya nak. Ini loh gamenya. Tapi kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ini adalah latihan yang paling baik. Sebaiknya lulus, jangan sampai remedi. Oke, silakan Bu Armita. Mau menambahkan? Ya, kalau saya sih pengalaman saya ya, kalau kita itu sudah mulai menabung, terus seperti yang tadi saya sudah ceritakan, bahwa kita tuh harus menyisihkan yang utama adalah tabungan. Kalau kita sudah punya tabungan ini untuk anak-anak, ini untuk masa tua, ini untuk ini itu udah jelas tujuannya kemana.
pada saat kita tuh mengeluarkan biaya atau pengeluaran yang tidak penting gitu ya, sayang gitu loh rasanya. Karena begitu semangatnya kita menabung, begitu membayangkan bahwa nanti itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih panjang gitu, daripada mendapatkan kebahagiaan yang cuman sekedar sebentar saat ini. Kalau kita punya pola atau kebiasaan menabung, itu semangat itu untuk menabung itu nggak usah dipaksa, karena kita sudah bisa membayangkan hasilnya. Sehingga kalau kita mengeluarkan untuk yang lain, itu jadi sayang. Kenapa kok kita harus mengeluarkan ini ya? Kenapa nggak beli yang lebih murah ya? Itu akan terus jadi opsi-opsi kita gitu. Itu menurut saya. Dalam mengeluarkan uang itu harus hati-hati. Jadi memang betul ada dana pensiun, ada dana sebagainya. Dulu ketika saya, bukan dulu sampai sekarang pun gitu, di kartu debit saya itu selalu saya beri amplop ekstra yang ada foto-foto anak saya. Itu untuk mengingatkan saya bahwa setiap rupiah yang saya keluarkan ini akan mempengaruhi masa depan anak-anak saya. Jadi sekarang kalau misalnya dalam keadaan keuangan yang tadi ditanyakan, misal dalam keadaan yang makmur, itu adalah saatnya kita menabung. Seperti konsep prinsip daripada Yusuf. Ketika dia dalam keadaan makmur, dia menabung 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun kemiskinan. Kalau pola itu ada, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kali ini kita lolos, akankah kita lolos di masa yang akan datang? Tergantung dari preparation kita hari ini, persiapan kita hari ini. Dan kalau misalnya Yusuf itu ada 7 tahun kemakmuran, dia nabung sampai dia bisa memberkati seluruh dunia saat itu dengan menjual hasil tabungannya dia. Hukum ekonomi berjalan. Saya pikir bahwa ketika dia menjual semua gandum atau hasil buminya ke seluruh dunia, hukum ekonomi berjalan yang barangnya akan langka. Jadi ketika musim krisis itu lewat, musim kelaparan itu lewat, Yusuf dan kerajaannya semakin kaya. Jadi ada waktunya kalau sekarang misalnya ada keluarga yang masih tidak mengalami krisis keuangan, itu waktunya dia masih bisa untuk disisihkan, untuk prepare. Karena kita tidak tahu pandemi ini sampai berapa lama. Bisa tahun depan, bisa 5 tahun lagi. Apakah keuangannya mereka itu masih tahan banting? Itu kan harus dipersiapkan. Ya, baik. Wah, lengkap sekali jawabannya. Bapak Ibu, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab ya, pertanyaan yang Bapak Ibu sudah tuliskan di dalam Q&A room-nya. Ya, Bapak Ibu, kesimpulan saya untuk sesi yang pertama ini adalah software-nya kita mesti diganti, gitu ya. Dan Dr. Paulus tadi Pak Paulus sudah kasih wanti-wanti harus lulus, gitu ya, harus lulus, gitu ya. Jadi software kita ganti dengan software yang lebih baru lagi, dan saya percaya meskipun di masa pandemi, meskipun di masa sulit, Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam sedikit info dan news sebelum kita masuk ke dalam sesi Q&A. Saya persilakan untuk teman-teman menampilkan PowerPoint-nya. Oke, Bapak Ibu, info yang pertama adalah kita ada acara Secret Place gitu ya, yang setiap hari Kamis diadakan ya di YouTube di MDC Surabaya. Sekali lagi di channel YouTube MDC Surabaya, acara Secret Place ini adalah acara saat teduh ya malam hari jam 9 malam. Selanjutnya next adalah untuk webinar bulan Maret. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Untuk webinar kita bulan depan tanggal 21 Maret di waktu yang sama juga kita akan diberkati oleh Pastor Jose Carroll dan Ibu Hannah Carroll ya dengan judul webinar keluarga bahasa cinta. Next, untuk Instagram Live ya mulai minggu depan kita akan adakan bersama dengan Pak Paulus dan Bu Linda juga Bu Armita di hari Minggu jam 4 sampai jam 5 sore. Selanjutnya dari Shine Ladies Fellowship ya Pastor Jeffrey Rahmat akan membawakan tema A Renewed Mind di hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 jam 10 pagi. Bapak Ibu silahkan mencatat di meeting ID-nya ya, kemudian juga ada password-nya di situ. Lalu juga bisa ada kalau mau info yang lebih lanjut di
Hotline Shine ya, kemudian ada di MDC Surabaya channel YouTube. Bapak Ibu, untuk segala informasi yang barusan saya bacakan, maka nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam akun Instagram MDC @mdc.surabaya. Oke, lanjut nih Bapak Ibu ya ke sesi Q&A. Ya, ada satu pertanyaan ini untuk Bu Armita. Pertanyaannya begini nih Bu Armita. Saya dan istri adalah pekerja freelance, jadi bukan pekerja kantoran. Jadi penghasilan kami tidak tetap setiap bulannya. Kadang hasilnya besar, tapi seringkali pas-pasan. Bagaimana kami harus mengelola keuangan kami agar kami bisa punya rumah sendiri? Saat ini kami masih di PMI, katanya Ibu, Pondok Mertua Indah. Jadi ikut orang tua gitu ya. Dan bagaimana kami bisa mengatur jaminan pendidikan bagi anak-anak kami di masa depan. Silakan. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, karena setelah ini mungkin ada beberapa kasus-kasus mungkin ya. Ya. Tapi supaya kita tuh satu jalan gitu, Ya. Saya sedikit kasih Silakan. latar belakang ya. Ya. Kan ini judulnya financial check up kan ya. Kalau kita check up ke medical check up, itu kan ada indikator. Ya, kalau kolesterol harus berapa gitu ya. Kalau lebih dari itu berarti kita nggak boleh makan lemak dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau satu bahasa dulu gitu ya, bahwa indikator keuangan keluarga yang sehat itu yang bagaimana? Pertama adalah cash flow yang baik. Cash flow adalah arus kas. Arus kas antara pendapatan dengan pengeluaran. Tadi kita sudah bahas, pengeluaran harus di bawah pendapatan. Kalau pendapatan turun, ya harus lainnya juga ikut turun. Kedua, kita punya dana darurat. Tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Pak Paulus dan Bu Linda. Kalau di praktisnya, itu yang namanya dana darurat. Artinya dana-dana yang kita sudah siapkan, yang akan digunakan hanya untuk kondisi darurat. Ini bukan tabungan, ini beda dengan tabungan. Dana darurat itu kita harus siapkan sebesar 1 bulan kebutuhan dasar. Ya, jadi kalau di dalam anggaran itu biaya hidup yang dasar. Nah, biaya hidup dasar itu berapa 1 bulan? Kemudian dikalikan berapa bulan? Biasanya dipakai itu 3 bulan. Sebetulnya ini 3 bulan tuh dipakai rumus ini pada saat kondisi normal gitu. Kenapa diperlukan 3 bulan? Karena ini adalah kan namanya juga dana darurat. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, yang namanya darurat itu kita sepakati pertama kali pada saat gaji kita berkurang atau gaji kita hilang. Kedua, pada saat ada musibah. Ya, musibah itu bisa kedukaan, bisa sakit, bisa musibah-musibah yang lain. Misalnya AC kita tiba-tiba mati, itu musibah loh. Jadi kita harus beli AC, kalau nggak gitu nggak bisa tidur. Oke, dana-dana itu kita harus ambil dari dana darurat ini. Nah, kalau terjadi pendapatan berkurang atau bahkan pendapatan itu hilang, maka kita harus pakai dana darurat. Kenapa pakai 3 bulan? Karena seharusnya kalau kita kehilangan pekerjaan, itu seharusnya dalam 3 bulan lagi kita seharusnya sudah punya pekerjaan baru gitu. Tapi belajar dari pandemi ini ternyata 3 bulan itu kurang ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pandemi ini hal baru bagi kita sehingga keluarlah rumus baru gitu. Itu kembali kepada kita masing-masing. Ternyata saya kemarin itu enggak cukup ya 3 bulan ya. Atau puji Tuhan ada yang enggak terdampak sehingga tidak berkurang banyak. Nah, salah satu indikator keuangan keluarga kita baik adalah kita punya dana darurat, gitu. Ketiga, kita bisa mengelola hutang, ya. Oke, kalau kita memang punya hutang, oke, nggak apa-apa. Tapi kita harus bisa kelola. Nah, apa yang disebut dengan bagaimana bisa mengelola hutang itu kan? Pertama, hutang itu tujuannya untuk dapat harta gitu, dapat barang gitu. Bukan kita misalnya mau liburan tapi hutang. Gitu. Atau untuk beli makan aja kita harus hutang. Barangnya nggak ada. Jadi itu tujuan yang tidak tepat. Oke. Tentang hutang yang kedua adalah
sekarang kan kita lagi financial check up nih sekarang ya. Kita mau lihat nih kondisi keuangan kita sehat nggak dalam hal hutang. Pertama kali, ayo kita daftar. Hutang kita apa aja? Mulai dari pinjam KPR, mungkin kendaraan atau pinjol ya, pinjaman online atau pay later ya. Apalah sekarang tuh ada di fintech itu juga banyak sekali. Oke, saat ini ayo kita tanyakan kepada pemberi kredit, itu bisa bank, bisa leasing dan lain-lain. Kita tanyakan sisa pinjaman kita sekarang berapa? Tanyakan. Kemudian kita list, kita total. Kemudian kita total harta kita. Harta itu ya tentu yang bernilai ya, yang bisa dijual dengan ada nilainya. Rumah, kendaraan gitu ya. Terus kita total. Nah, indikatornya adalah jumlah pinjaman kita tidak boleh lebih dari 50% dari harta kita. Kalau pinjaman itu baru, misalnya barusan ambil KPR, ya pasti lebih ya, mungkin sekitar 70-80%. Tapi karena dia mengangsur setiap bulan, jumlah pinjaman itu akan turun, tapi nilai aset kita harusnya naik. Itu yang dikatakan sebagai pinjaman produktif. Oke, nah total pinjaman kita sisa yang saat ini tidak boleh lebih dari 50% dari total aset kita. Oke, yang terakhir adalah indikasi utang terkelola baik itu adalah total angsuran kita. Kita mau ngangsur KPR, ada yang ngangsur gadget, ya, ada yang ngangsur mungkin cicilan panci susun atau mesin jahit, itu juga harus ditotal semua, dibandingkan sama income kita. Income yang dihitung adalah income tetap, ya. Kalau komisi sekali-sekali dapat nggak boleh dihitung, ya. Itu justru dipakai untuk investasi, untuk nabung. Itu saatnya. Nah, kita total pendapatan job suami istri di total, pokoknya yang tetap di total sama total angsuran tidak boleh lebih dari 30%. Nah, kalau kita sekarang hitung kondisi keuangan dalam hal hutang itu seperti itu, fine, you are in the right track, go ahead. Oke, nah sekarang indikator berikutnya adalah punya rumah tinggal. Nah, kalau belum punya rumah tinggal, itu harus menjadi strategi utama. Kita fokus dulu ke situ. Yang lain-lain tolong ngantri ke di belakang. Tapi tentunya bagi mereka yang memang harus punya rumah tinggal ya, tapi bagi yang tiba-tiba sudah dapat rezeki, dapat warisan atau dapat hadiah ya bersyukur. Itu nggak perlu beli lagi. Nah, berikutnya indikatornya adalah punya tabungan dana pendidikan anak. Kalau belum punya, ayo mulai belajar dan bikin. Dan punya tabungan hari tua. Ayo kita mulai. Itu indikatornya. Dan yang terakhir adalah kita harus punya proteksi keuangan kita. Apa itu? Asuransi yang wajib ya, asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Apalagi pandemi sekarang. Aduh, sakit itu mahal sekali Bapak Ibu. Itu akan mengganggu tabungan kita. Kita udah capek-capek bikin tabungan dan itu akan akhirnya habis karena kita tidak menyiapkan dana-dana untuk sakit. Nah, kalau kita punya asuransi kesehatan dan punya asuransi jiwa, itu bisa menurunkan dana darurat yang harus kita siapkan. Kan tadi kita bilang dana darurat itu untuk salah satunya adalah untuk musibah kan. Musibah yang menghabiskan banyak uang itu biasanya sakit dan kematian, terutama kematian pencari nafkah. Nah, kalau pencari nafkahnya meninggal, tutup usia, income-nya berhenti dong. Padahal biaya-biaya itu tetap harus ada semua kan. Nah, itu harus di-cover dengan asuransi jiwa. Kalau sudah ada asuransi jiwa, sudah ada asuransi kesehatan minimum BPJS, maka dana darurat kita tidak akan harus terlalu besar. Dana darurat itu memang susah-susah, bukan susah-susah gampang ya, tapi susah-susah karena tergoda kita untuk pakai, karena itu nggak boleh dipakai, hanya untuk darurat. Sama seperti pada waktu saya setir mobil, saya suka lupa ada ban cadangan kan di belakang kan, tapi saya akan sangat bersyukur pada saat saya mengalami ban kempes. Saya bilang, oh iya ada ban cadangan, itulah dana darurat, jangan diingat. Harus disisihkan, tapi pada saat ada kejadian kita akan sangat tertolong. Nah, itu adalah indikator menuju keuangan keluarga yang sehat. Nah, pertanyaannya tadi adalah mau
Penghasilannya freelance. penghasilannya, Iya. oh ini Jadi untuk nggak freelance. tetap. Iya. Nah, kalau freelance, ini agak sedikit berbeda. Freelance itu begini, freelance itu harus punya dana darurat yang besar sekali. Wow. Karena income-nya itu tidak sama. Satu bulan ini dia besar sekali. Bulan depan mungkin tidak besar. Bulan berikutnya bahkan tidak ada. Ya kan? Nah, pertama kali teman Bapak Ibu yang freelance itu harus hitung kebutuhan dasar. Jadi seperti gajian gitu. Saya butuh berapa untuk 1 bulan. Itu harus dihitung. Kenapa harus hitung bulanan? Karena uang sekolah harus bulanan kan dibayarnya. Mungkin bayar asisten rumah tangga juga bulanan. Semua base-nya bulanan. Nah, jadi dia tetap harus punya hitungan berapa biaya kebutuhan dasar hidup itu dalam 1 bulan. Kemudian dia harus punya dana darurat itu agak besar. Karena dia harus cover pada saat income-nya tidak penuh sebesar kebutuhan dasar dari 1 bulan itu. Kalau saya belajar dari financial planner itu harusnya 12 bulan. Gitu. Nah, kemudian dia harus punya asuransi kesehatan, harus ya, karena itu akan takes up semua tabungannya. Nah, hitung dulu kebutuhan pokok selama sebulan. Kemudian dia harus bangun dana darurat untuk minimum 12 bulan. Pada saat ada income besar, yang dia harus lakukan pertama adalah isi dana darurat, kemudian lunasi pinjaman kalau ada, dan terakhir dia harus saving and giving. Gitu, itu untuk yang freelance. Begitu Pak Menes. Baik, iya. Kan sekarang saudara sekalian lebih tahu, tapi antara tahu dan mau itu lain ceritanya. Saya harap mulai sekarang saudara yang sudah lebih tahu dan sekarang mau untuk melakukannya. Karena memang hidup yang dibatasi itu tidak enak. Ya kan? Betul. Tetapi justru karena keterbatasan ini merupakan pagar pengaman kita. Kalau kita naik turun misalnya tangga tanpa pagar pengaman, kita selalu was-was dan ketakutan. Dan hidup yang hidup di dalam pagar itu kita bisa hidup dengan tenang. Walaupun mungkin tidak semewah yang kita impikan. Demikian. Baik, ya. Ke pertanyaan selanjutnya nih ya, Pak Paulus, Bu Linda, dan juga Bu Armita. 5 tahun lagi saya dan istri akan memasuki masa pensiun. Ya, anak-anak kami sekarang sudah mandiri, ya, artinya bisa cari uang sendiri, gitu ya. Apa yang sebaiknya kami persiapkan agar di masa pensiun kelak kami masih bisa membiayai kehidupan kami secara mandiri tanpa harus bergantung secara finansial kepada anak-anak kami? Mungkin dari kami dulu. Silakan. Mungkin Linda akan jawab dan perhatikan jawabannya. Ini mungkin jawaban yang secara klasik tidak ada diajarkan di gereja-gereja yang berasal dari kultur Barat. Silakan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang baik dan benar itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi sebaiknya kita itu menyiapkan dana pensiun kita sendiri, tidak menggantungkan hidup kita pada anak-anak. Dan itu harus kita tata. Karena menurut survei di Amerika, 5% orang dari Amerika itu hanya 5% saja yang bisa meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Padahal mereka hidup di negara yang begitu makmur. Sedangkan 15% itu hidupnya tidak bisa meninggalkan warisan, tapi ya cukup untuk dirinya sendiri. Sedangkan sisanya itu bergantung kepada anak-anak dan santunan dari pemerintah. Nah, kalau kita menurut jalan firman Tuhan, ya sebaiknya kita menyiapkan hidup kita di masa tua kita, supaya kita tidak merepotkan, supaya kita menjadi orang yang baik dan benar itu, kata firman Tuhan. Kuncinya sekali lagi adalah disiplin pribadi. Dan rasa cukup itu membuat kita tidak memiliki keinginan di luar kemampuan yang sudah dianggarkan. Demikian. Iya, menarik untuk kita membahas soal rasa cukup nih Pak Paulus. Saya sedikit extend pertanyaan tadi atau jawaban yang tadi begitu ya.
ketika kita punya rasa cukup, tentunya kita juga melihat kebutuhannya orang lain. Ya, kita rindu untuk hidup kita jadi berkat, kita berbagi kepada sesama kita. Nah, mengapa kita harus memberi? Begitu ya. Apa pentingnya kita memberi? Kalau pentingnya soal perpuluhan, ini kan ada. Nanti kan, balik lagi ke kita, begitu kan ya? Mungkin begitu cara berpikir awamnya. Nah, tetapi kenapa kok kita harus memberi? Ya, kenapa kok kita harus memberikan persembahan diakonia untuk orang lain yang membutuhkan? Nah, kira-kira bagaimana Pak untuk proses berpikir dan bagaimana mungkin teknisnya juga, silahkan nanti. Jadi kita ini dijanjikan untuk hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan itu artinya lebih besar dari kapasitas kita untuk menampung. Nah, ketika itu artinya lingkungan di sekitar kita. Kalau kita mungkin umpamakan di depan saya ada satu gelas yang kosong, gelas itu meluap atau melimpah, itu kalau air yang diisikan ke dalam gelas tersebut, itu keluar dan membasahi sekitarnya. Nah, sekarang kriterianya juga sama, apakah orang-orang di dekat kita, saudara kita, tetangga kita, itu merasa diberkati dengan adanya kita yang hidup di dekat mereka. Itu adalah panggilan kita, karena kita mendapatkan berkat dari Allah, bukan untuk kita, karena kita hanya sekedar saluran berkat tersebut, dan berkat itu harus mengalir ke orang lain. Dan untuk memberi pada orang lain itu tidak mudah. Tidak mudah. Loh, yang income-nya tinggi mungkin lebih mudah. Tidak mudah juga. Tapi ada triknya. Jadi indikator dari family financial check-up itu keuangan kita sehat kalau kita juga punya dana diakonia dalam keluarga kita sendiri. Kita itu pada dasarnya itu pelit dan kita itu pada dasarnya egois. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Siapa sih yang mau berkorban untuk orang lain? Tetapi kalau kita kembali lagi berkaca kepada Kristus sendiri, pusat dari kekristenan itu adalah menyalibkan diri sendiri dan merupakan Kristus sendiri memberikan dirinya untuk kita semua. Dan kalau itu adalah center of Christianity, pusat dari kekristenan, ya kita belajar untuk bisa memberi. Caranya gimana supaya kita tidak pelit? Ya caranya itu kita menyediakan dana khusus, berapa persen yang mau kita berikan. Jadi itu ada dana khusus yang kita sudah sisihkan tiap bulan, yang kita sudah nggak mau tahu, pokoknya itu saya sisihkan untuk dalam keadaan akan aku kelola lagi untuk bagi orang yang membutuhkan. Karena kesempatan kita memberi kadang-kadang itu datangnya tidak 2 kali. Seringkali kita menunda-nunda, kita aku enggak mau, nanti tahun depan saja aku memberi. Pada waktu itu kesempatan untuk memberi orang tersebut sudah hilang karena ada tangan orang lain yang dipakai oleh Tuhan. Jadi sukacita di dalam memberi itu adalah satu sukacita. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa barang siapa yang menabur dengan cucuran air mata, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi orang memberi itu seringkali dengan cucuran air mata. Yes, betul. Chief Financial Officer rumah tangga kami. CFO. Tepuk tangannya diterima dengan lapang dada ya Bu Linda ya. Nah ini kelihatannya kuncinya Bapak Ibu adalah menemukan pasangan hidup yang tepat gitu kelihatannya ya. Beruntungnya Pak Paulus, beruntungnya Pak Sony Terik ya begitu ya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya dari yang ada di rumah nih kepada Bu Armita. Shalom, mau bertanya, selama ini keuangan keluarga saya sebagai istri yang pegang, gitu. Jadi suami tidak ada uang pegangan, gitu. Jadi manusia termiskin di dunia nih suaminya, ya. Kalau ada keperluan baru minta ke saya. Apakah cara seperti ini sudah benar? Atau seharusnya suami harus tetap ada uang pegangan sendiri? Juga mohon bimbingannya bagaimana cara mengatur keuangan bulanan. Terima kasih sebelumnya. Jesus bless you. Silakan. Bu Armita jangan ngomong kalau salah loh. Karena itu yang terjadi di dalam rumah tangga kami. Oke, ada beberapa pola. Ada yang suami istri sendiri-sendiri, ada yang istri mengatakan kepada suami, uangmu adalah uangku, uangku adalah uangku. Gitu. Ada yang 50-50, ada yang suami memenuhi pembayaran pos ini. Yang lainnya istri. Itu bagi saya yang penting suami istri ada kesepakatan, suami istri setuju, suami istri bahagia, dan memang keuangan berjalan dengan baik, sudah dibuktikan baik, tidak ada yang salah. Silahkan, mana yang merasa
cocok, merasa bisa bertumbuh, keuangan bisa bertumbuh, itu fine-fine saja. Silahkan. Kalau di rumah ada orang yang lebih pandai, lebih cakap, dan lebih disiplin dalam pengeluaran, dalam mengolah anggaran, kenapa kita tidak serahkan kepada istri misalnya? Firman Tuhan mengatakan istri itu adalah penolong yang sepadan untuk suami, ya. Dan ya saya enak-enak saja, tinggal minta. Tapi akhirnya kadang-kadang beberapa kali dia bilang, yang mengeluarkan paling banyak di rumah ini kok saya akhirnya ya. Ya aku itu kok yang menghabiskan uang itu kok aku. Karena semua pengeluaran dari saya. Saya pikir betul Bu Mita dikatakan tergantung dari kesepakatan. Kalau kesepakatan itu memang ada, tidak ada uang ini, uang laki, uang perempuan. Nah itu kalau sudah ada kesepakatan, memangnya aturannya seperti itu, ya sudah silakan. Tapi tidak ada kayak uang sembunyi gitu ya, yang kita sisihkan supaya suami saya tidak tahu bahwa saya mengeluarkan ini. Atau sikapnya itu ingin menguasai supaya suaminya takut akan istri. Itu penjajahan. Itu tidak boleh. Ada juga begitu. Ya, itu ada. Dalam konseling pranikah seringkali ada uang rahasia seperti itu. Tidak boleh. Walaupun tidak ada kewajiban untuk menyatukan menjadi satu account, tetapi sangat terbuka karena uang itu menjadi milik bersama akhirnya. Karena ketika kita dinikahkan, kita menikah dengan satu, jadi menjadi satu. Semuanya menjadi satu, sumber dayanya juga menjadi satu. Dan itu adalah sikap saling mempercayai, itu yang paling penting. Kuncinya di situ. Baik, ya terima kasih Pak Paulus. Ini pertanyaannya lebih masuk lagi ke yang tadi gitu ya, dari Bu Evi. Bu Evi bertanya, apakah pasangan Kristen diperkenankan? Ini ya, ditekankan pasangan Kristen nih Pak Paulus, Bu Linda, Bu Armita. Apakah pasangan Kristen diperkenankan untuk masing-masing punya bisnis sendiri, rekening sendiri, dikelola sendiri, didonasikan sendiri, diinvestasikan sendiri-sendiri? Ya bukan pasangan namanya itu. Jangan-jangan kompetitor dari kompetisi sendiri. Nah, artinya kita kembali. Untuk berusaha sendiri-sendiri itu silahkan saja, sah-sah saja. Ya. Tetapi pada akhirnya at the end of the day kita akan saling saling bersinergi. Karena di Pengkhotbah yang ke-9 kalau tidak salah. Dalam berdua lebih baik dari seorang diri. Dan upah dua orang itu lebih dari upah yang bisa dinikmati oleh satu orang dikalikan dua. Jadi begini, itu sinergi itu artinya kalau saya bisa mengangkat 100 kilo, Linda bisa mengangkat 100 kilo, berdua pasti kita bisa mengangkat lebih dari 200 kilo. Nah, kalau itu kita mau sendiri-sendiri, itu tidak mencerminkan spirit rumah tangga yang benar. Apalagi tadi sudah saya katakan di Mazmur 133 dikatakan bahwa di mana ada kerukunan, kesanalah Allah mengirimkan berkat kehidupan selama-lamanya. Nah, seringkali kalau kita mengedepankan ego kita, yang terjadi adalah berkat Allah itu bocor. Diberkati memang, tapi juga habisnya juga banyak, bocor. Itu karena kita masing-masing memiliki ego masing-masing. Jadi jawaban akhirnya adalah usaha sendiri-sendiri boleh, tapi pada akhirnya itu akan menjadi satu karena kita adalah satu. Bagi saya fundamentalnya harus benar bahwa uang aku dan kamu menjadi uang kita atau uang kami. Jadi aku dan kamu menjadi uang kami. Fundamentalnya harus benar. Kalau teknisnya misalnya kalau istrinya punya usaha sendiri, terus kemudian atas namanya usahanya itu atas nama dia sendiri, ya tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau suaminya mau melihat berapa keuntungan dari istri yang punya, berapa istrinya mempunyai uang, yaitu istrinya mengizinkan suaminya untuk melihat. Karena kalau kita tidak mempunyai kehidupan yang transparansi, maka kehidupan pernikahan kita pun juga tidak akan mengalami satu kesejahteraan. Bukankah yang kita kejar itu adalah kesejahteraan dalam rumah tangga kita, bukan banyaknya uang yang kita miliki. Baik.
ada satu pertanyaan lagi. Ini juga dari peserta kita, Pak Paulus, Bu Linda. Hari-hari ini marak perjanjian pranikah. Nah, pendapatnya soal itu bagaimana? Perjanjian pranikah. Oke. Iya. Cerita saja. Pada waktu kami menikah, mertua saya, jadi ayah dari Linda, minta kita melakukan perjanjian pranikah. Dan pada waktu itu ketika rencana itu saya sampaikan kepada orang tua saya, mereka mengatakan ini tidak cocok dengan kultur atau prinsip-prinsip Kristiani. Karena pada prinsipnya perjanjian menikah itu menjadi satu. Baik. Terus kemudian saya komunikasikan ke pihak mertua dan dikatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah supaya dalam perdagangan ini kalau satu rugi, satunya tidak harus ikut terseret dengan kerugian salah satu pihak. Dan di dalam kondisi seperti itu, kami melakukan perjanjian pranikah. Setelah melakukan perjanjian pranikah, lihat yang terjadi. Maka beberapa atau bukan beberapa usaha orang tua itu menjadi bangkrut, tetapi tidak menyeret kami. Bahkan ketika dia berusaha membangun usaha yang baru, dinamakan atas nama saya. Pada waktu saya berusia baru 19 tahun. Pada waktu itu sebelum nikah. Ya, karena pacaran kami sudah sejak umur 17 tahun. Jadi artinya, terus kemudian mobil di atas namakan saya. Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya saya nggak jadi menikah dengan Linda, saya cabut aja dari rumah itu, saya dapat mobil, dapat usaha dagang, dapat segala macam. Artinya, itu bukan metodenya yang penting, tetapi spirit di baliknya itu. Ini untuk apa? Ya. Kalau mau hanya mengatakan bahwa supaya nanti kalau cerai, pembagian harta gonogininya lebih transparan dan lebih gampang. Yang namamu ya itu kamu bawa, yang nama pihak lain ya tinggal bawa. Bukan begitu. Jadi bukan berarti tidak boleh atau boleh secara prinsip, tapi bukan hanya itu. Untuk apa? Baik, ya terima kasih. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya ini mungkin pertanyaan yang terakhir bisa jadi. Sekarang ini adalah masa-masa pandemi, gitu ya. Dan yang banyak dialami oleh orang-orang dan beberapa mungkin orang-orang yang saya kenal juga, itu mereka mengalami hal yang sangat tidak enak dalam kehidupannya, yaitu berkurangnya pendapatan, bahkan pendapatan tidak ada sama sekali. Begitu. Nah, sementara yang terjadi adalah sebelum pandemi, mereka tidak pernah merencanakan keuangannya. Yang terjadi adalah chaos di dalam rumah tangga, sehingga mungkin bisa menyebabkan permasalahan rumah tangga, hubungan suami istri, dan sebagainya. Bagaimana untuk kita bisa menghadapi hal yang seperti ini? Baik, kalau ini pertanyaan terakhir sudah cocok untuk menutup pertemuan kita, tetapi saya ingin semua kita urun rembuk dalam hal ini. Bu Armita, bagaimana? Oke. Sebetulnya buat yang sedang mengalami masalah keuangan, nggak usah terlalu khawatir, Anda tidak sendiri. Sebetulnya banyak kok yang mengalami masalah keuangan, cuman skalanya aja yang beda-beda. Nah, langkah pertama ini saya kasih langkah praktis saja ya. Pertama kali temukan masalah. Masalah itu biasanya itu dua. Cash flow yang nggak sesuai atau biasanya itu karena boros. Kedua, karena hutang. Nah, kalau cuman masalah boros, tadi kita sudah belajar, ya sudah, cut semua. Oke, downsize, downgrade. Tapi kalau sudah ada masalah hutang, ini sudah lebih serius lagi kita menyelesaikan. Karena khusus masalah hutang, itu hanya satu kok solusinya. Dibayar. Ya cuman itu saja. Nggak ada yang lain, nggak bisa cuma didoakan. Harus dibayar. Nah, jadi bagaimana langkahnya? Pertama kali temukan masalah. Oh, sebelumnya harus ada satu hati ya dengan pasangan ya.
Jangan cuma berantem, tetapi yuk kita hadapi. Dengan kepala dingin, kita duduk, kita akui masalahnya. Kemudian kalau itu hutang, pertama kali buat daftar hutang. Diurut hutangnya. Dimulai dengan pinjaman dengan bunga tertinggi. Tapi dulu disamakan dulu. Bunga KPR itu hitungan 1 tahun. Tapi bunga kartu kredit itu hitungnya 1 bulan. Jadi yang kartu kredit dikalikan 12 dulu supaya kelihatan. Ditaruh yang paling tinggi bunga pinjamannya. Kemudian mulai fokus melunasi hutang. Bikin strategi. Berubah anggaran. Ubah mindset. Mindset itu harus bilang gini, biaya hidup itu murah kok. Tapi biaya pamer itu mahal. Biaya senang-senang itu mahal. Bila tidak bisa bayar cash untuk barang konsumtif, itu artinya kita tidak mampu. Jadi jangan hutang. Jangan bikin hutang lagi. Oke, kemudian bikin anggaran baru. Ya, anggarannya ini akan sangat ekstrim pasti. Akan ikat pinggangnya sangat erat. Tapi kalau kita bersama-sama sepakat, yuk kita jalanin. Kemudian kalau sudah mulai ada lowong sedikit dananya karena mungkin pendapatan sudah sedikit naik, bangun dana darurat. Baru setelah itu mulai menabung dan investasi. Itu mudah-mudahan menjadi langkah yang bisa bantu ya, baby step lah pada saat chaos terjadi. Ya, kesepakatan itu harus ada. Jadi memang kalau dalam keadaan susah seperti itu, suami istri harus duduk bersama dan minta pertolongan Tuhan. Terus yang kedua, itu kita harus belajar untuk melihat barang-barang apa yang di dalam rumah yang masih bisa dijual untuk bisa menjadi makanan sehari-hari. Kalau bisa betul-betul memang hindari hutang, jangan membuat hutang yang baru. Kalaupun misalnya ada family dekat, keluarga yang dekat, atau teman yang dekat, yang tahu kesulitan ekonomi kita, dan mereka mengulurkan bantuan, ya kita harus bisa mau menerimanya. Dan itu sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Jadi nggak usah terlalu gengsi, ya memang keadaan susah, tapi orang yang susah kan tidak selamanya susah. Karena Tuhan masih berperkara dalam hidup kita. Yang penting kita menjaga kerukunan antara suami istri harus kompak. Kita ini susah, kita kenyataan kita susah. Jadi jangan pikir bahwa cuma kamu aja yang susah atau saling mulai menyalahkan gara-gara kamu gitu. Jadi tambah nggak karu-karuan. Jadi yang penting itu ada kerukunan di antara suami istri dan kita tetap jaga kerukunan itu. Dan kalau ada bantuan dari keluarga, saudara, kandung atau famili ya kita terima saja. Karena itu sebagai uluran dari tangan Tuhan dan kita melihat bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Dan tentu saja yang terakhir adalah berdoa dan menyerahkan diri ini kepada Tuhan. Kita belajar berdoa seperti doa Bapa kami. Setiap hari berdoa, ya Bapa, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Hari ini. Hari besok kita doa lagi. Dan kalau itu belum datang, kita tetap berdoa dan kita tetap percaya. Dan saya berdoa untuk saudara, saudara tidak kehilangan iman saudara dan iman saudara kandas di tengah jalan. Saudara, kesulitan hidup ini hanya sementara. Karena hidup ini sendiri juga sementara. Janganlah pernah berhenti di tengah jalan dalam pergumulan imanmu. Karena pada akhir kehidupan ini, kita tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi yang kita tahu, di garis finish kehidupan kita masing-masing, Yesus Kristus Tuhan kita sedang menantikan kita, dan di tangannya ada mahkota kehidupan bagi kita yang tidak berhenti di tengah jalan. Amin. Terima kasih Pak Paulus dan Bu Linda, Bu Armita, ya untuk masukan untuk segala sesuatu yang sudah diberikan, menjawabkan pertanyaan dan sebagainya. Saya percaya hari ini Roh Kudus bekerja dan saya rindu, saya berdoa, Roh Kudus juga bekerja di dalam keluarga-keluarga yang ikut di webinar pada sore hari ini atau pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita sudah sampai kepada penghujung acara webinar kita pada malam hari ini, ya.
kita akan bersatu di dalam doa, tetapi terlebih dahulu saya minta untuk kepada pembicara Pak Paulus, Bu Linda, dan Bu Armita. Bu Armita dulu nih ya untuk memberikan last conclusion untuk webinar kita pada malam hari ini. Silakan Bu Armita. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi saya sudah bagikan itu semuanya hanya sekedar pengetahuan atau tools ya, alat ya, supaya kita menuju ke keuangan keluarga yang sehat. Dalam menjalani pengaturan keuangan itu akan terasa berat kalau kita di dalam hati kita ini tidak ada kerinduan untuk hidup benar di hadapan Allah. Nah, kerinduan untuk hidup benar itu yang akan memberi kekuatan kita untuk melakukan semua pengaturan keuangan. Dan kerinduan untuk hidup benar itu akan keluar sendiri yang merupakan dampak dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu benar, setiap hari kita benar-benar bergantung kepada Dia, maka kerinduan itu akan muncul dengan sendirinya. Dan kita melakukan pengetatan anggaran, menabung dan lainnya itu tidak merasa menderita. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami masalah keuangan, fokus mencari Tuhan dulu. Karena Tuhan sudah mempersiapkan semua jawabannya. Tidak ada rumusan yang baku untuk semua masalah. Tuhan menyediakan satu persatu khusus untuk masalah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya bahwa Dia adalah Allah yang peduli. Sekalipun kita sekarang banyak dari kita berjalan di dalam lembah kekelaman, Dia adalah yang peduli. Gadanya dan tongkatnya tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian, prinsip-prinsip firman Tuhan yang telah saya sampaikan tadi di depan merupakan prinsip-prinsip yang penting. Karena ketika Bapak Ibu sekalian melakukan firman Tuhan ini dengan konsekuen, maka hidupmu di-backup oleh kekuatan surga. Dan sewaktu kita mengizinkan Dia untuk menguasai pikiran dan hati kita, dan kita belajar menjadi puas dan merasa cukup, belajar memberi dengan riang dan murah hati, mulai menabung dengan bijak, melakukan disiplin anggaran walaupun susah bagaimanapun juga, dan menyisakan ruang untuk menikmati hidup sepenuhnya, Tuhan akan menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik. Dan Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan pekerjaan iman kita. Artinya apa? Kita beriman bahwa ada satu saat di mana kita bisa dilepaskan dari semua bencana masalah keuangan ini. Tetapi kita tidak berhenti hanya beriman dan berharap. Tapi kita berusaha, ada bagian kita dan bagian Tuhan. Dan ketika kita melakukan usaha kita, maka Tuhan akan melakukan usahanya untuk kita dengan menyempurnakan semua yang kita lakukan supaya nama Kristus Tuhan kita dimuliakan di dalam hidup kita dan kita dimuliakan di dalam Dia. Terima kasih, semoga menolong kehidupan Bapak Ibu sekalian. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Bapak Ibu. Thank you sekali lagi buat Pak Paulus, Bu Linda, dan Bu Armita. Semoga hari ini saya percaya Bapak Ibu yang di rumah diberkati dengan apa yang disampaikan, karena saya pun demikian. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memimpin kita pada malam hari ini. Pastor Arthur Siagian akan memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan, Pastor. Sebelum saya berdoa, sekali lagi saya terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti webinar kami pada hari ini. Dan saya kembali mengingatkan tentang webinar di bulan berikut, di bulan Maret yang akan datang pada tanggal 21 Maret, yang akan narasumbernya adalah Pastor Jose Carroll dan istri. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa mendaftarkan diri supaya Bapak Ibu juga bisa mendapat berkat dalam webinar kita di bulan Maret yang akan datang. Dan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang hari ini belum
terjawab gitu, Bapak Ibu bisa mengikuti IG Live kita di @MDC Surabaya, Instagram @MDC Surabaya, supaya Bapak Ibu bisa mendengarkan pemaparan dari para narasumber akan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu telah bagikan pada sore hari ini. Mari sama-sama kita satu hati, kita akan berdoa mengakhiri webinar kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah pada hari ini Engkau ya Tuhan menyatakan ya Tuhan akan kebenaran-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh memperoleh hikmat untuk kami boleh tahu apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasi segala pergumulan, persoalan keuangan yang sedang kami hadapi pada hari-hari ini. Dan kami juga berdoa, kami tak percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang punya kuasa ya Tuhan untuk membuka jalan ya Tuhan dan membuka pintu-pintu bagi kami supaya di dalam segala yang kami usahakan, dalam segala yang kami kerjakan, kami boleh menemukan perkenanan Tuhan atas hidup kami dan kami boleh melihat berkat-berkat yang dari Tuhan itu boleh kembali mengalir dalam hidup kami dan kami boleh dapat menyelesaikan masalah-masalah keuangan yang sedang kami hadapi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pengelola keuangan yang baik, sehingga kami boleh dapat mempertanggungjawabkan setiap berkat yang Tuhan beri kepada kami dan melaluinya Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi berkati ya Tuhan para narasumber ya Tuhan yang telah berbagi bagi kami pada hari ini ya Tuhan, Pak Paulus dan Ibu Linda dan Ibu Armita ya Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini dan Engkau yang tetap terus ya Tuhan menambahkan hikmat bagi mereka agar mereka boleh tetap terus dapat dipakai Tuhan untuk dapat menjadi berkat melalui pengalaman dan melalui kebenaran dan firman-Mu yang telah Engkau bukakan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua dan berkati webinar kami ya Tuhan di bulan yang akan datang, biar itu juga boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi para peserta yang akan mengikutinya nanti. Terima kasih, kami minta perlindungan-Mu ada atas kami semua. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, berkat dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan berkat dalam Roh Kudus yang telah tinggal dan diam di dalam hidup kita, memenuhi kita dan memberi kepada kita kekuatan untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, dan untuk melakukan apa yang benar dengan setia sampai Kristus datang kembali. Kami terima berkat-Mu dan kami akhiri webinar ini dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi bulan yang akan datang. Amin.